Ada satu kalimat yang paling berbahaya di dunia ini, yang perlu kita tahu. Dan dengan begitu sadar, perlahan-lahan kita mempercayainya. Sebenarnya terdengar begitu wajar sih, dan hal itu sudah menjadi jati diri kita bertahun-tahun lamanya. Tahu nggak itu kalimat apa? Aku masih punya waktu. Gampang. Ntar kelar kok. Udah, itu nanti aja. Ntar itu kerjain. Nggak susah-susah amat kok. Ya, kebut semalam juga bisa. Padahal, waktu nggak pernah nungguin kita kapan siap. Saat memulai perjalanan hidup side hustle sebagai content creator, aku menghabiskan waktuku untuk doom scrolling. Secara, waktuku sudah habis berjam-jam di depan layar. Hal ini aku lakukan untuk mencari informasi mengenai personal branding, yang katanya harus satu niche lah, jangan beraneka ragam lah, dan masih banyak lagi. Awalnya aku sangat bahagia karena telah menemukan apa yang kucari, tapi ternyata bukan di situ intinya. Aku menemukan insightku sendiri saat duduk lebih tenang. Aku mencoba dulu mana yang cocok menurutku, dan sekarang aku sudah menjalaninya. Setelah aku journaling dan mencoba menjalaninya serta memikirkannya, aku merasa kalau kita terlalu banyak pilihan, melihat banyak orang, dan juga melihat konten-konten yang menurut kita tidak sesuai dengan jati diri kita, maka itu semua hanyalah omong kosong. Emang sih itu semua perlu, tapi aku nggak buat target di awal, jadi sangat menguras tenaga. Kebanyakan ide, tapi tindakan nol. Aku sudah membatasi dan mengurangi membaca berita buruk. Contohnya film horor, film kekerasan, dan masih banyak lagi konten-konten yang kurang bermanfaat dari berbagai aspek, serta konten yang kurang mengedukasi dan membuat lebih insecure, sehingga kehidupan malah bikin down, overthinking, dan stres. Hal ini dapat mengganggu kualitas tidur kita. Kombinasi antara paparan cahaya layar dan konsumsi konten yang memicu kecemasan dapat membuat otak tetap aktif, sehingga proses tidur menjadi lebih sulit dan kualitas istirahat menurun. Tanpa kita sadari, hal ini dapat menurunkan fokus kita dan produktivitas kita sehari-hari. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, bekerja, atau berinteraksi dengan orang-orang terdekat dapat habis untuk terus mengikuti arus informasi di dunia maya. Akibatnya, kemampuan berkonsentrasi dan produktivitas sehari-hari dapat menurun. Dan bukan hanya itu saja, hal ini dapat mempengaruhi suasana hati kita terhadap paparan konten negatif yang secara terus-menerus dapat membuat seseorang merasa lebih pesimis, mudah khawatir, dan kehilangan harapan terhadap hal sekitarnya. Setelah aku kaji ulang lebih dalam, hal ini dapat mengganggu fokus otak dan merambah ke perilaku yang buruk. Dan lebih parahnya lagi, berdampak buruk bagi kesehatan mental, karena sudah dihantui rasa cemas dan stres yang meningkat, susah tidur, dan pikiran lelah. Nah, sekarang aku sudah memutuskan untuk mengurangi scrolling HP terlalu lama. Kalau pekerjaanku sudah selesai di media sosial, aku akan membatasi penggunaan ponsel dan menjauhkan HP 1 jam sebelum tidur. Salah satu caraku untuk membatasi waktu penggunaan media sosial dengan memanfaatkan fitur screen time atau aplikasi pembatas penggunaan untuk membantu mengontrol durasi penggunaan media sosial setiap hari. Aku menentukan jadwal mengakses berita karena tidak semua informasi perlu dipantau setiap saat. Membaca berita 1 atau 2 kali sehari dari sumber yang terpercaya seringkali sudah cukup untuk tetap dapat mendapatkan informasi yang relevan. Aku menggantinya dengan aktivitas yang lebih menyenangkan dan menyehatkan. Saat muncul dorongan untuk terus menggulir layar, aku mencoba menggantinya dengan aktivitas lain, seperti membaca buku, menyapu halaman, membersihkan rumah, memasak, membersihkan kamar mandi, nyetrika, melipat baju, dan masih banyak lagi. Dan juga aku suka membaca buku, berjalan santai kalau misalnya mau belanja, dan berolahraga tipis-tipis. Aku memberi ruang untuk diriku sendiri dengan tujuan untuk menenangkan pikiran. Jika suatu berita membuat aku merasa cemas dan tertekan, aku
mengizinkan diriku sendiri untuk berhenti sejenak. Aku mengambil jeda dari layar dan melakukan aktivitas yang membantu tubuhku serta pikiranku kembali tenang. Yuk teman-teman yang mau menjadi pengguna digital yang lebih sehat. Karena teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu kehidupan, bukan sumber tekanan yang terus-menerus membebani pikiran. Mengakses informasi memang penting, tetapi menjaga kesehatan mental itu nomor satu. Menjadi pengguna digital yang sehat bukan berarti menghindari berita atau menutup diri dari perkembangan dunia. Sebaliknya, hal ini berarti mampu memilih informasi secara bijak, mengetahui kapan perlu mencari informasi, dan memahami kapan saatnya berhenti. Dengan membangun kebiasaan digital yang lebih seimbang, kita dapat terhubung dengan dunia tanpa harus mengorbankan ketenangan pikiran dan kesehatan mental. Informasi yang baik seharusnya membantu kita merasa lebih siap menghadapi kehidupan, bukan membuat kita terus hidup dalam kecemasan. Oh ya, terima kasih sudah nonton vlog aku. Thank you for watching.